أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. صدق الله العظيم. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, orang kafir semuanya selalu diingkarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 3 dan ayat 4. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, Daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqiman wa ala jambayis sirati surani fihima abwabum mufattahatun wa 'alal abwabi suturun murkhatun wa 'ala babis sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nasu udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju wa da'in yad'u min fawqis sirati fa idza arada al insanu ay yaftaha syai'an min tilkal abwabi qala wa yahbaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu fassiratul islamu wassurani khududullahi wal abwabul mufattahatu maharimullahi wa dhalika ad-da'i ala ra'sis sirati kitabullahi wad-da'i min fawqu wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Allah telah menjadikan perumpamaan
sebuah jalan yang lurus. Pada kedua pagar itu terdapat beberapa pintu yang terbuka. Pada pintu-pintu itu terdapat tirai-tirai halus, dan pada pintu itu ada seorang dai yang menyeru, "Wahai sekalian manusia, masuklah kamu sekalian lewat jalan ini, dan janganlah kamu menaikinya." Ada lagi seorang dai yang menyeru dari jalan itu, dan ketika manusia bermaksud membuka sesuatu dari pintu-pintu itu, dia berkata, "Celaka, jangan membukanya. Apabila kamu membukanya, tentu kamu celaka." Yang dimaksud dengan satu, yang dimaksud as-siratu, jalan, ialah agama Islam. Dua, as-surani, dua buah pagar, ialah ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Tiga, abwabul mufattahatu, pintu-pintu yang terbuka ialah hal-hal yang diharamkan yang sesuai dengan keinginan. Empat, ad-da'i ala ra'sis sirati, yang menyeru melewati jalan ialah Al-Quran. Lima, ad-da'i min fauqu, yang menyeru dari atas ialah yang menasihati agar kita beriman kepada Allah yang ada dalam hati, yakni iman, ilmu, dan akal sehat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wassalim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami hadir kembali di Masjid An-Nur di Kota Baru Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk senantiasa rajin di dalam berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita berada di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa tugas hidup kita untuk beribadah yang tujuannya untuk mencari ridhonya Allah, yang fungsinya adalah menjadi hamba Allah dan pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Dengan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 3. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah adalah yang berhak disembah, yang menerima doa dan harapan dari semua makhluknya di langit dan di bumi. Jadi panjenengan semuanya harus rajin. Selain kita beribadah kepada Allah, maka kita diajarkan untuk berdoa. Siapa yang berdoa dengan dasar iman dan takwa, maka Allah akan memberikan ijabah.
ya. Surat kedua ayat 186, surat 40 ayat 60. Allah adalah nama yang agung bagi Tuhan Rabbal Alamin yang sudah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah bila ditanya tentang Tuhan yang berhak disembah, mereka akan menjawab Allah. Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang mereka kenal, itulah yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul alim." Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Surat Az-Zuhruf, surat ke-43 ayat 84. Kedua ayat ini yakni Al-An'am ayat 3 dan Az-Zuhruf ayat 84 dengan jelas mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekuasaannya menghidupkan kembali orang yang telah mati. Jadi mari kita ingat, kita ini pernah berada di alam roh, kita kemudian dilahirkan di alam dunia ini, dan nanti kita akan mati, harus ke alam barzah, ada alam akhirat, ada surga dan neraka. Marilah kita bersiap-siap untuk menyiapkan bekal yang terbaik, yaitu prestasi iman dan takwa dan amal soleh. Dan lebih-lebih karena kekhususan dirinya dalam mengetahui hari kebangkitan dan keesaannya dalam ketuhanan serta keesaan zatnya yang disembah di langit dan di bumi. Kepada Allah sajalah ditujukan doa segala makhluk di alam semesta ini. Jadi mari kita untuk anak-anak kita bersama-sama senantiasa berdoa seperti doanya Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan suami, istri, anak, cucu kita menjadi orang yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui segala yang mereka rahasiakan atau yang mereka tampakkan. Rahasia di dalam hati kita, kata-kata hati kita itu baik atau buruk, ya, yang kita tampakkan, yang kita rahasiakan, semuanya terlihat jelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pilihlah perbuatan yang baik saja, tinggalkan perbuatan yang buruk. Baik perkataan dan perbuatan mereka maupun segala yang terbetik dalam hati mereka, semua yang diusahakan oleh manusia tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang baik akan diberi pahala, perbuatan yang buruk akan diberi hukuman. Sangatlah sempurna perhatian Allah terhadap perbuatan manusia, karena semua perbuatan akan mendapatkan balasan darinya. Nanti panjenengan lihat Bu, di surat Az-Zalzalah ya Bu, suratnya surat 99 ayat 7 dan ayat 8, dan juga di surat 16 Bu, ayatnya 97. Allah membalas segala perbuatan baik kita, baik laki atau perempuan,
dengan balasan yang terbaik. Ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap orang musyrik yang sama sekali tidak dapat menanggapi dan merenungkan bukti-bukti kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bukti-bukti keesaan Allah. Kenapa mereka tidak paham? Karena hati mereka mati. Kenapa mereka tidak paham? Karena hatinya sakit. Surat Al-Baqarah ayat 6-20. Mari kita doakan agar hati yang mati bisa hidup dengan memeluk agama Islam. Hati yang sakit mudah-mudahan sembuh dengan taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6-8. Tentang hari kebangkitan dan keluasan ilmunya, bahkan mereka tidak pula merenungkan dan tidak berusaha mencari petunjuk dari tanda-tanda alamiah yang mereka saksikan di permukaan bumi ataupun di dalam diri mereka sendiri. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau panjenengan ingin mengetahui ayat-ayat Allah yang kecil, lihatlah diri sampean sendiri. Kalau ingin ayat-ayat Allah yang besar, lihatlah alam semesta ini, bumi dan isinya, langit dan isinya, makhluk binatang, makhluk tetumbuhan, laut dan isinya, semua adalah ayat-ayatnya Allah. Semua ayat kauniyah dan ayat yang meneguhkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, semuanya mereka tinggalkan dan dustakan. Padahal ayat-ayat itulah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang menguasai dan mengurusi alam semesta ini, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka tidak berpaling dari ayat-ayat Allah akibat keras kepala atau fanatik kepada pemimpin-pemimpin mereka, tentu kebenaran akan tampak bagi mereka dan mereka tidak akan menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jadi kalau kepalanya itu keras, apa Bu? Kepala keras itu Bu? Sombong ya Bu. Akhirnya kalau orang itu sombong, kebenaran itu ditolak, kemudian suka meremehkan orang lain. Apabila yang diremehkan itu para habaib, para kiai, para ustadz ya, yang mendapatkan ilmu dari Allah untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul, maka orang itu akan menjadi orang yang sesat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Juga pemimpin-pemimpin yang dolim, naudzubillah, kalau diikuti ya nanti bisa menyesatkan. Pemimpin yang hatinya mati, pemimpin yang hatinya sakit, kalau diikuti pasti bisa menyesatkan. Maka pilihlah pemimpin yang hatinya sehat, seperti di Al-Baqarah ayat 1-5. Allah berfirman, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main, hati mereka dalam keadaan lalai. Surat Al-Anbiya ayat 2 dan ayat 3. Jadi marilah kita bersama-sama untuk lihat di surat Al-A'raf ayatnya 204 yang namanya dengar, diam, rahmat.
disingkat DDR. Apa Bu? Dengar, diam, rahmat. Kalau misalnya Jumatan Bu, ada yang namanya situ wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kita disuruh mendengarkan, diamlah, taatlah agar mendapat rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa memotivasi kepada seluruh umat Islam untuk rajin bersedekah, amal jariah, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang solih dan solihah. Itulah harapan kita nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kejayaan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, dan berilah kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita untuk seluruh saudara-saudari kita kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga para guru-guru kami yang sudah wafat, para pendiri Masjid An-Nur ini, para jamaahnya, para ustadz-ustadzahnya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, juga para menteri kami, pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kita, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.